kedatangan tamu anak muda di bawah umur. Belum bisa nyalon cawapres ya? Belum bisa. Ya, lulus dan bisa mewakili Banten. DPR RI, di sana kita melihat bagaimana Melihat gedung Kuya. Gedung Kuya. Provinsi Banten ngasih support nggak? Tentu mah ya Pak PJ Gubernur. Orang tua kamu siapa sih? Kamu bisa lolos itu? Bapak saya hanya seorang buruh tani. Laisal patah man yakulu kana abi. Nyaut artinya? Bukanlah seorang pemuda dia yang mengatakan itu bapak saya, tapi pemuda itu cek. Kawan-kawan pemirsa, berjumpa lagi di podcast Bung Jo. Salam Pancasila, salam Pancasila. Bertemu lagi di Bung Jo Podcast. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Hari ini saya kedatangan tamu anak muda, tapi tidak di bawah umur. Itu umurnya berapa? 26 tahun. 40 tahun ya. Belum jauh lah 40. Iya, belum bisa nyalon cawapres ya. Belum bisa. Kalau belum cukup umur. Tapi kalau udah jadi bupati atau kepala daerah kan bisa. Oke. Endang Kurnia, pemuda asal Desa Tapos, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, yang sempat viral beritanya karena berhasil mendapatkan penghargaan kategori pemimpin muda unggul dari Menpora Republik Indonesia, tepatnya di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023. Apa kabar Bung Endang? Alhamdulillah, kabar baik Bung Jo. Kok bisa-bisanya kamu dapat penghargaan dari Kemenpora? Yang pertama mungkin adalah keberuntungan di luar daripada usaha kita. Jangan-jangan kamu punya orang dalam ya? Waduh, enggak ada. Jadi Endang ini pernah mengikuti pendidikan kader pemimpin muda nasional keempat tahun 2023 selama 16 hari ya. Betul. Di Lemhanas, di Kemenpora, dia tiba-tiba jadi utusan Banten kalau mau seleksi. Alhamdulillah. Gimana? Coba ceritakan kok bisa kamu bisa lolos itu ya? Ini kan memang beberapa yang menyatakan bahwa ada orang dalamnya nih tiba-tiba masuk gitu. Wah, ada inilah gitu. Tapi memang Menpora juga sangat selektif mengambil peserta-peserta dari tiap-tiap provinsi dan daerah. Kebetulan ada tahapan-tahapan seleksi yang kami lewati. Yang pertama adalah tes administrasi, seleksi administrasi. Yang kedua adalah tes TAT. Yang ketiga adalah tes wawancara. Tesnya pakai duit nggak? Oh, Jangan-jangan kamu nyogok ya? aduh, enggak dong. Aman itu bisa dicek. Terus ketika kamu tes itu seprovinsi Banten? Se-Indonesia, kebetulan. Se-Indonesia. Jadi saya lulus dan bisa mewakili Banten. Setelah lulus berangkat dong Iya, ke ke Jakarta atas nama Banten. perwakilan Banten. Perwakilan. Provinsi Banten ngasih support nggak? Gimana ya kalau ceritanya? Alhamdulillah lah. Cuma ya Pak PJ Gubernur. Saya berada di lingkungan, mempunyai lingkungan yang support dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah saya juga bisa berangkat. Walaupun memang Banten Jakarta ya dekat. Ketika dilatih selama 2 minggu ya? Ya selama 2 minggu. Digodok di sana. Digodok kayak gado-gado. Enggak. Jadi lebih ke gagasan dan cara bagaimana kita memimpin di masa depan, karena memang kan kita selalu berbicara bonus demografi pemuda di Indonesia Emas 2045. Anda berangkat bersama 2 orang kan? Ya, berangkat dua orang. Iya. Yang satunya Putri, dan memang alhamdulillah perwakilan dari Kabupaten Tangerang juga. Dan Provinsi Banten juga. Provinsi Banten juga. Nanti kita undang. Iya. Dia masih sibuk konser. Harusnya dia datang ini. Dia datang hari ini, memang lagi sibuk konser. Dia sibuk konser.
gitaris, pandai berpiano. Alis kan dia. Ya, guys, nanti kita tanya ini Bung Endang apa saja yang sudah didapat di Jakarta sana ketika digodok bersama 100 pemuda se-Indonesia. Oke ya, guys, tetap ikuti. Oke guys, yang masih menonton, sebelum kita lebih jauh, kita ngopi dulu ya. Boleh. Karena podcast ini ngobrol sambil ngopi. Iya, masa ngobrol tuh ngopi-ngopi? Iya, tah. Bisa tuh ngebuka nak? Nggak bisa bang. Tuh kita. Tuh. Ya. Kamu biasanya yang di bor itu ya? Kita ngopi. Ini kopi apa, Bung? Kopi Bangka. Wih, kopi Bangka. Masih hangat, baru nyampe dari Bangka. Selama 2 minggu, Anda bersama 100 pemuda-pemudi se-Indonesia, 38 provinsi, digodok di Kemenpora. Kamu di sono dia apain sehingga kamu jadi peserta terbaik? Iya. Pak, di sana diajari apa saja? Memang ini program Kemenpora yang sangat cocok untuk anak muda, terlebih untuk menciptakan pemimpin-pemimpin muda ke depannya. Pertama adalah kita di saat kegiatan PKPMN di sana digodok bagaimana cara kita memimpin, bagaimana cara kita tidak hanya saja memimpin, tapi bagaimana kalau kita di sana posisinya dipimpin seperti itu. Jadi kita beberapa kegiatan materi full seharian kita ke DPR RI. Di sana kita melihat bagaimana Gedung Kuya. Gedung itu kebetulan saya baru pertama masuk gitu. Gedung Kuya. Gitu. Jadi di sana kita melihat mempelajari bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat kita sidang dan sebagainya. Oh, berarti menyaksikan orang sidang? Tidak hanya menyaksikan, tapi kita diberikan contohnya gitu. Oh, teknik persidangan. Bukannya itu makanan sehari-hari kamu ya di organisasi? Oh, tapi ini beda ya? Ini beda kan? Karena di sana. Langsung di tempatnya gitu. Di tempat DPR. Terus jadi setelah itu kita ke KPK, bagaimana kita tahu aturan dalam memimpin supaya tidak menyeleweng lah. Lanjut ke TNI. Segala. Itu di Kodam Jaya apa di Mabes? Nah, kita setelah dari Lemhanas, kita diajak ke Bogor kebetulan. Nah, di Bogor itu konsepnya seperti outbound. Oh iya. Seperti outbound kayak gitu. Bela negara mungkin ya. Setelah seminggu di Lemhanas, banyak ya aturan-aturan mungkin ya. Banyak. Di situ bagaimana nilai-nilai kebangsaan dari kalau di itu kan ada 4 terkait masalah nilai-nilai kebangsaan yang harus kita pelajari di Lemhanas. Bagaimana caranya di Pancasila itu kita kedepankan. Lebih kepada wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara dan sebagainya. Agar pemuda cinta tanah air sesuai dengan Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kamu beruntung sekali ya bisa dididik langsung di tempat yang sangat istimewa, yang benar-benar ahlinya mencetak generasi muda agar memiliki jiwa nasionalisme terhadap bangsanya. Alhamdulillah seorang anak petani dari desa dididik langsung, bertemu dengan orang-orang hebat, 100 orang se-Indonesia yang mempunyai gagasannya, putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia, per provinsi kan kita berargumen, beradu gagasan bagaimana Indonesia ke depan. Menjadi salah satu pengalaman terbaik dan menjadi salah satu ilmu tambahan buat saya, wawasan buat saya ke depannya. Ternyata Indonesia itu beragam. Ternyata pemimpin-pemimpin Indonesia cikal bakalnya dari sana, dari Sabang sampai Merauke itu. Ternyata anak muda Indonesia itu cerdas, pintar dong. Ya, ketika kamu ketemu langsung dengan pemuda se-Indonesia. Dari 100 pemuda itu ya.
Orang tua kamu siapa sih? Kamu bisa lolos itu? Yang saja jangan-jangan kamu memang ada titipan. Privilege gitu ya. Privilege. Jadi saya terlahir dari seorang anak petani. Mm-hmm. Bapak saya hanya seorang buruh tani dari Kemarin. Buruh tani dari ibu saya pedagang ketupat sayur. Tidak ada privilege untuk bisa ke sana. Mohon maaf, orang tua masih ada sekarang? Bapak udah almarhum, tapi ibu alhamdulillah masih ada. Bapak saya meninggal almarhum umur saya waktu itu pas saya ujian nasional kebetulan. Saya sedang ujian nasional, orang tua saya dirawat di rumah sakit Toba. Jadi waktu itu sempat saya ngomong ke ibu saya bahwa saya mau berhenti di sekolah. Bahkan sangkut buat biaya dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah dikuatkan oleh ibu saya, jangan sampai walaupun kalian udah nggak punya bapak, jangan sampai anak-anak saya terlantar. Sebelum meninggal pun bapak saya punya pesan dan sampai sekarang itu menjadi pegangan buat hidup saya adalah laki-laki itu selangkah lebih maju dibandingkan orang wanita, karena memang keluarga saya kebanyakan perempuan, jadi saya harus selangkah lebih maju dari mereka. Dan itu menjadi pegangan untuk saya, menjadi pesan terakhir dan memang menjadi pegangan di hidup saya. Kalau ibu sekarang sehat, apa gimana keadaannya? Jadi jadi ada cerita nih Bung Jo. Jadi kebetulan pas saya memang berkegiatan di PKPMN, setelah saya berangkat, ibu saya sakit dan memang harus diwajibkan untuk operasi waktu itu. Pas saya datang ke hotel, saya ditelepon sama kakak saya, ibu sekarang saya manggilnya Umi ya, Umi harus dioperasi. Umi sakit apa itu? Harus dioperasi. Waktu itu sakit memang dibilangnya sih tumor kulit lah. Kayak kanker kulit dan sebagainya, dan memang harus dioperasi. Dan itu alhamdulillahnya saya punya teman yang bisa dikomunikasikan dan menolong saya, Bung Samsul. Terima kasih banyak Bung Samsul, namanya Bung Samsul. Bung Samsul Nganter jemput orang tua saya dari rumah sakit, dari awal check up sampai beliau mengantarkan sampai operasi. Sedangkan saya di Jakarta waktu itu. Kalau nggak ada Bung Samsul mungkin nggak tahu juga bagaimana ceritanya. Jadi jasa Bung Samsul sangat besar buat saya. Ya, jangan lupakan Bung Samsul. Jangan lupakan Bung Samsul. Prestasi ini buat Bung Samsul. Samsul. Samsul apa itu? Jangan sampai melupakan Samsul. Jadi kamu dari keluarga yang sederhana, tidak memiliki privilege. Saya hidup di kampung, kebetulan yang namanya seorang anak buruh tani ya. Iya. Saya teringat pepatah Arab loh. Bunyinya begini nih. Laisal patah man yakulu kana abi walakinnal patah ahanaza. Nyahut artinya? Artinya itu gini nih. Bukanlah seorang pemuda dia yang mengatakan itu bapak saya, tapi pemuda itu yang berani mengatakan inilah saya. Oke. Oke Bangka. Ya, sekarang orang tua Ibu Umi tadi sudah sehat sekarang. Alhamdulillah Umi sudah sehat dan kebetulan Umi juga udah mulai berdagang lagi. Berdagang kupat sayur tadi. Kupat sayur tadi. Ada telurnya nggak sayur kupatnya? Hah? Ada. Ada. Iya. Kapan-kapan saya akan mampir di kupat sayurnya Umi. Jadi Umi itu berkeliling apa ada lapak? Jadi kebetulan Umi saya itu setelah bapak saya meninggal, beliau menghidupi karena memang kebetulan bapak saya meninggal kan, saya lulus SMA, adik saya yang perempuan lulus SMA, adik saya yang paling kecil bungsu lulus SD. Jadi saya bisa tekankan bahwa tiga orang ini yang belum menikah, yang baru lulus semua kan menjadi beban gitu. Alhamdulillah dengan hasil jerih payahnya, keringatnya, bawa-bawa bakul gitu kan, dengan isi kupat sayur bisa menyekolahkan adik saya sampai lulus SMA dan saya sampai lulus jadi sarjana. Tukang sarjana ya kamu sekarang ya. Terima kasih kupat sayur. Terima kasih Umi dong. Terima kasih Umi. Sampai hari ini ya masih. Kemarin pun saya pulang ya masih tetap berjualan. Walaupun kamu nggak pernah bayar ya. Orang tua saya kan umurnya udah
menginjak 50 tahun ke atas lah. Ya memang saya selalu bilang udahlah nggak usah berjualan. Ya memang yang pertama adalah nggak ada kerjaan di rumah itu kan karena sepi. Adik saya semuanya udah kerja. Yang adik saya yang perempuan yang satu lagi kan sudah menikah. Saya jarang di rumah sepi, makanya beliau hari ini ibu saya itu kalau misalkan jualan, yang penting datang ke majelis talim ikut pengajian. Jadi jualannya di majelis talim? Enggak, jadi muter. Yang penting misalnya ada pengajian ya sekalian ngaji. Gitu mungkin udah punya langganan ya. Inilah dia Endang, anak seorang buruh tani dan ibunya penjual kupat sayur keliling, berhasil bertemu dengan orang-orang besar di 28 Oktober ya. Kamu mendapat penghargaan. Alhamdulillah. Dari 100 peserta itu dapat nilai sangat memuaskan. Pulanglah lagi ke Tangerang, kemudian dipanggil lagi untuk menerima penghargaan di hari puncak Sumpah Pemuda dengan kategori pemimpin muda unggul ya. Jadi ada 3 orang guys. Ada 3 pemuda yang mendapat penghargaan kategori pemimpin muda unggul se-Indonesia. Salah satunya Endang Kurnia, anak sang penjual kupat sayur keliling. Penonton tahu nggak kupat sayur? Kupat sayur itu bahasa Sunda, kupat, ketupat ya. Bahasa Indonesianya ketupat sayur karena ada sayurnya ini. Ada sayur, terus ya ada tahu. Biasanya ada telurnya, ada kerupuk. Kerupuknya diremas-remas itu. Warna kuning gitu, oren. Apa bener apa? Ya, makanan favorit saya itu. Kamu kan udah pulang nih, udah anteng ya. Iya. Pulang dari pendidikan 2 minggu gitu, sudah ketemu lagi sama Bung Samsul tadi ya. Terus kamu dapat panggilan, apa gimana itu? Jadi waktu saya sudah di rumah, kebetulan memang waktu itu dari pihak Kemenpora mengabarkan bahwa saya masuk jadi salah satu nominasi itu kategori pemimpin muda unggul. Kamu juga dapat penghargaan kan dari DPD KNPI Kabupaten Tangerang? Ya, betul. Saya dapat penghargaan dan kebetulan memang harinya sama. Nah, waktu itu udah tanggal 28 Oktober dan saya memang waktu itu di Jakarta diwakilkan oleh teman saya. Kalau di DPD KNPI pemuda berprestasi. Oh iya. Kalau di Kemenpora pemimpin muda unggul. Berarti dapat 2 penghargaan sekaligus. 2 sekaligus dalam satu hari bersama. Jadi Bung Jo ya, kemarin terkait masalah penghargaan, memang waktu itu saya dipanggil dan kita dibina lagi di sana. Jadi nggak kita ditelepon tiba-tiba mendapat penghargaan, nggak, kita dibina lagi sama tim dari Kemenpora terkait masalah nominasi, karena memang yang nanti memberikan itu langsung dari Pak Kemenpora, Pak Dito. Pak Menpora. Pak Menteri langsung. Ya, Pak Menteri langsung memberikan di Monas waktu itu. Menterinya masih muda juga ya? Menterinya masih muda. 32 tahun kalau nggak salah. 32 tahun. Karena kan memang Menteri Pemuda. Iya. Bukan Menteri Tua. Kalau Menpora, ya Menpora ya, Menteri Pemuda ya. Bukan Mentora. Alhamdulillah saya di sana, yang memang itu menjadi salah satu hadiah terbesar gitu. Dan waktu itu kebetulan saya pun masih di rumah sakit. Saya pulang itu nggak ke rumah, tapi ke rumah sakit. Pulang apa? Pulang dari Jakarta itu saya langsung ke rumah sakit. Karena memang ibu saya kan masih tahap pemulihan. Tahap pemulihan. Jadi pas saya mendapatkan undangan dari pihak Kemenpora, saya di rumah sakit, saya bilang izin ke orang tua saya bahwa doakan saya karena saya besok akan mendapatkan penghargaan. Nah, di situ saya selalu meminta doa dan yang sebagainya ke orang tua di sini, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan yang saya bilang tadi, lingkungan yang baik, senior yang baik, teman-teman yang baik yang selalu support, dan itu menjadi salah satu acuan untuk semangat. Bersama Bung Samsul lagi nggak itu? Pas kemarin ya, saya Bung Samsul itu. Luar biasa itu Bung Samsul. Harus dapat penghargaan juga Bung Samsul. Dari pribadi. Hah? Dari pribadi. Oh, setelah dapat penghargaan malah baliknya ke rumah sakit ya? Bawa piala itu.
Sehingga Umi mungkin karena mendengar kamu dapat penghargaan langsung sembuh ya. Iya. Langsung sembuh. Langsung sembuh. Alhamdulillah. Dan itu memang jadi bukti saya bahwa saya selalu, karena memang saya selalu dikucilkan di kampung. Karena memang orang kampung itu menganggap kalau sudah tidak mempunyai seorang bapak itu ya biasa saja gitu. Dan itu saya mau jadi bukti bahwa tanpa seorang bapak, tanpa seorang ayah gitu, saya bisa membuktikan bahwa saya bisa dan saya mampu. Dan itu menjadi wujud saya ingin mengangkat derajat orang tua saya. Suka ke makam orang tua nggak? Alhamdulillah. Enggak. Terakhir kemarin sebelum berangkat ke Jakarta, tapi setelah hari ini belum sih. Oh. Udah 2 bulan ini belum. Yang penting doakan setelah sholat dan sebagainya. Oke guys, itulah sekelumit cerita hidup Endang. Ya, perjuangannya cukup menginspirasi. Semoga menginspirasi bagi kita bagaimana dia berjuang survive. Ya kan? Betul. Penuh effort ya. Yang luar biasa. Sehingga dia bisa sedikit viral ya, banyak beritanya ketika kamu dapat penghargaan itu ya, mewakili Banten. Penghargaan kemarin guys, dari pulau ini nih, Kalimantan, Pulau Jawa, Banten, dan Riau. tuh Riau di sini ya. Ini mah Bangka Belitung. Bung Endang ini aktif di berbagai organisasi juga. Kebetulan saya berorganisasi itu dari zaman SMP. SMP. OSIS. OSIS. SMA saya OSIS lagi. OSIS. Dengan pengembangan diri yang lain ya, terkait pramuka dan sebagainya. Saya juga ikut pramuka dan sebagainya, pengembangan diri saya waktu itu. Tata boga nggak kan? Nggak. Jadi, tapi kalau masak jago saya lihat. Dulu pernah masak ini. Iya, kalau itu mah. Oh, karena di pramuka. Pramuka. Oh, sip. Pramuka. Dulu kan. Iya. Terus waktu saya kuliah di BEM. Oh, di BEM aktif. Aktif juga di BEM. Setelah di luar dari itu saya ikut GMNI dan sekarang berada di DPD KNPI Kabupaten Tangerang. Jadi banyak organisasi yang menempa Anda ya? Iya, kebetulan. Alhamdulillahnya memang saya dari sekolah lah, dari sekolah sampai hari ini. Hobi berorganisasi. Aktivis ya? Aktivis. Setelah pulang dari Kemenpora, dapat penghargaan, mungkin ada mindset pandangan lain, pandangan baru gitu kan, untuk melihat pemuda, khususnya kepemudaan. Bagaimana kamu melihat apakah pemerintah daerah secara umum Provinsi Banten sudah berpihak kepada pemuda? Terkait masalah pemudaan, ya mungkin kedepannya Pemprov bisa lebih mengapresiasi pemuda-pemuda untuk menjadi bibit-bibit pemimpin kedepannya. Alhamdulillah kalau misalkan di kabupaten dan mengapresiasikan, ikut mensupport, termasuk dari kabupaten asal kamu ya, iya. Kabupaten Tangerang, semakin gemilang. Kopi ini kadang bikin candu. Pas ini manis ya? Manis dan pahitnya bersatu. Iya. Saya salah satu penggagas pendiri Maltapala di kampus. Memang dulu sempat sebelum kampus juga sempat suka lah naik gunung dan sebagainya. Boleh disebutin ya sih merek kampusnya? Merek. Nama kampusnya. Saya di Universitas Tangerang Raya. Untara. Memang Bukan judul lagu itu ya? Bukan. Ada judul lagu Iwan Fals. Apa itu? Untara aku kau dan bekas pacarku. Aktif di marching band. Juga kan? Marching band juga sempat saya ya ngajar-ngajar dikit lah di marching band. Ngajar. Iya, ngajar. Trompet gitu ya. Tapi saya di perkusinya. Oh, perkusi, bukan trompet, bukan suling. Jadi ini atlet ya? Iya, saya atlet juga dulu 2018. Alhamdulillah saya mendapatkan 3 emas, 2 perak, 1 perunggu. Di regu putra, regu putri, regu putra campuran, LBJP dan sebagainya. Memang tingkat
tingkat Provinsi Banten. Tingkat Provinsi Banten. Jadi memang bergelut di organisasi ya. Alhamdulillah setelah saya mendapatkan itu dan saya ikut dalam pengadilan, memang ada sedikit perbedaan. Kalaupun memang di circle itu hanya yang biasa aja, karena kan kalau sama teman-teman aktivis yang lain ya, Iya. ya anggapannya hal-hal biasa lah. Iya. Itu. Tetap aja makan Indomie rebus ya. Indomie rebus dikaretin. Gitu. Oke guys, masih bersama Bung Jo Podcast. Kita sudah mendengarkan ya cerita dari Bung Endang, bagaimana dia kecil, ya kan? Waktu kecil nangis kan? Nangis. Oe, ya kan? Tawa serem. Kata-kata penyemangat Kata penyemangat untuk kita semua. Jadi daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Dan gitu lah. Iya. Memang jangan sampai kita pernah berpikir untuk bagaimana cara saya membahagiakan orang lain, tapi bagaimana cara kita membanggakan diri kita supaya orang lain ikut bangga terhadap kita. Mungkin itu saja. Intinya, kita jangan minder, tinggal di mana, lahir dengan ibu dan bapak siapa, yang penting kita selalu semangat untuk mengisi Indonesia Emas 2045 nanti. Terima kasih sudah menonton di podcast ke-6. Yang belum subscribe, diapain? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, teman-teman. Oke, terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila.